Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar lagi untuk persamaan polinomial atau menyelesaikan akar-akar persamaan polinomial. Nah, kali ini kita akan mengerjakan dengan metode Newton-Raphson. Metode ini terkenal lebih praktis daripada metode-metode yang sudah pernah saya ajarkan, yaitu metode setengah interval dan interpolasi linear. Yang ini pasti lebih praktis. Oke, nah karena mudah tadi ya, ini sekarang Anda lihat langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, tentukan nilai XI. XI Anda tentukan dengan sembarang angka. Ingat, Anda tentukan sembarang angka. Mulai dari di atas 0 ya, yang penting ya. Mulai dari 1, 2, 3, sembarang angka. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, Anda harus membuat batasan. Kalau ini enggak, tentukan nilai XI saja cukup. Nah, kemudian karena ini Newton-Raphson ini rumusnya nanti ada hubungannya dengan F aksen atau turunan pertama, maka Anda turunkan fungsi dari persamaan, kemudian Anda turunkan menjadi turunan pertamanya. Selanjutnya, setelah Anda mendapatkan turunan pertamanya, maka Anda hitung nilai fungsi fx dan nilai fungsi f aksen. Jadi ada dua nih, nilai fungsi dan nilai fungsi turunan pertamanya. Kemudian masukkan ke dalam rumusnya, yang rumusnya di mana XI plus 1 sama dengan XI dikurang Fx dibagi dengan F aksen X. Oke, nah kemudian setelah Anda mendapatkan nilai XI plus 1, maka Anda tinggal menyelesaikan untuk nilai fungsi Fxi plus 1. Kalau hasilnya sama dengan 0, maka perhitungan Anda selesai. Seperti biasa. Nah, kepraktisannya ini adalah di sini. Anda setelah menghitung Fxi plus 1, setelah itu Anda hitung nilai fungsinya. Kalau hasilnya sama dengan 0, maka perhitungan selesai. Apabila belum, maka Anda harus melanjutkan. Melanjutkan bagaimana? Anda tinggal merubah nilai Xi yang di atas menjadi nilai Xi plus 1 untuk perhitungan selanjutnya. Terlihat mudah sekali ya dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk itu kita lanjutkan dengan contoh supaya mematangkan Anda dalam bagaimana menyelesaikan dengan metode Newton-Raphson untuk penyelesaian akar-akar persamaan polinomial lebih daripada 3. Nah, sekarang kita akan mencoba latihan soal untuk menyelesaikan menggunakan metode Newton-Raphson untuk polinomial lebih daripada 3. Sekarang kita akan memberi contoh. Kita nggak usah yang sulit-sulit, kita samakan dengan soal-soal sebelumnya supaya Anda bisa juga nanti memperlihatkan perbandingan-perbandingan nilai maupun iterasi yang terjadi. Apakah Newton-Raphson ini lebih praktis atau tidak? Apakah lebih panjang nantinya seperti setengah interval ataupun interpolasi linear? Nah, ini akan kita buktikan bersama. Yang pertama, kita tulis dulu soalnya yang seperti kemarin. X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 3X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, ini adalah Fx-nya. Ini adalah Fx-nya. Kemudian ikutin langkahnya untuk iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama. Ya. Nah, sebelum Anda masuk ke iterasi yang pertama, tentukan aja dulu F aksennya, F aksen X-nya atau turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah X pangkat 3, maka turunan pertamanya adalah 3X kuadrat. Ingat, 3-nya dimajukan ke depan, pangkatnya dikurang 1. Turunan pertama. Ditambah dengan X kuadrat, artinya kita turunkan menjadi 2, maju ke depan, X pangkat 1, atau tidak perlu kita tulis. Kemudian dikurang X pangkat 1, maka dia pangkatnya akan habis, jadi minus 3. Ini tidak ada mengandung X, maka tidak diturunkan. Kemudian dari langkahnya, yang pertama kita tentukan dulu
XI-nya. XI-nya sembarang angka. Kalau saya akan menggunakan nilai 1. Kalau Anda ingin ngikutin saya, ikutin. Tentukan aja dari nilai 1 ya, untuk memudahkan Anda. Kemudian langkah yang kedua, kita masukkan nilai XI ini ke dalam persamaan fx dan fx, f aksen x ya, karena ini nanti ada hubungannya dengan rumus dari nilai fungsi, rumus dari Newton-Raphson. Oke, sekarang kita fxi sama dengan satunya kita masukkan 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 dikurang 3, hasilnya adalah sama dengan minus 4. Oke. Kemudian f aksen x, berarti nilai xi-nya kita masukkan ke dalam turunan pertama. 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurang 3, hasilnya sama dengan ini 3 ditambah 2, 5 dikurang 3, hasilnya 2. Paham ya sampai sini ya? Yang paling penting dalam menyelesaikan Newton-Raphson ini, Anda harus belajar bagaimana cara menurunkan persamaan. Ya, itu yang paling penting dalam rumusan dari Newton-Raphson. Kalau tidak bisa turunan, Anda harus belajar dulu yang namanya menurunkan turunan pertama, sehingga Anda bisa menyelesaikan dengan rumusan Newton-Raphson. Oke, selanjutnya, setelah Anda mendapatkan fxi dan f aksen xi ya, setelah itu Anda menghitung nilai xi plus 1. Rumusnya tadi apa? Xi dikurang fx i dibagi f aksen xi, maka sama dengan xi-nya sama dengan 1 ya, dikurang dari minus 4 dibagi 2. Oke, maka sama dengan hasilnya 1 minus kali minus plus 4 bagi 2, 2 berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya. Oke, hasilnya adalah 3 untuk xi plus 1 nya. Kemudian langkah selanjutnya, setelah mendapatkan nilai xi plus 1 nya, maka tinggal menyelesaikan untuk fxi plus 1 ya. Kalau hasil fxi plus 1 ini, maka perhitungan Anda selesai. Segitu mudahnya ya, daripada iterasi-iterasi atau perhitungan dari metode yang lain. Jadi tinggal memasukkan nilai xi plus 1 ke dalam persamaan ya, ke dalam persamaan fx ya, dalam persamaan fx, bukan f aksen x, tapi dalam fx. Sekarang kita masukkan 3, berarti 3 pangkat 3 ditambah 3 kuadrat dikurang 3 kali 3 dikurang 3 sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27 ya. 27 tambah 9 36, 36 dikurang 9 jadi 27 lagi, 27 dikurang 3 hasilnya adalah 24. Oke, sampai sini Anda paham? Ingat, lihat hasilnya 24. Kalau hasilnya masih belum mencapai nilai 0, maka dia harus masuk ke iterasi yang selanjutnya. Bagaimana cara langkah-langkah iterasi selanjutnya dan seberapa banyak iterasi yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan sampai mendapatkan 5 angka 0 di belakang koma seperti yang kita sepakati dari awal, untuk bisa menyelesaikan atau mendekati terhadap nilai sebenarnya x untuk polinomial lebih daripada 3. Kita akan lanjutkan karena papan tulis ini terasa kecil. Oke, next. Oke, kita masuk ke dalam iterasi yang kedua. Dalam iterasi yang kedua, Anda tinggal merubah nilai xi-nya ini didapatkan dari nilai xi plus 1, di mana nilai xi plus 1 tadi adalah 3 ya. Kalau Anda bingung melihat dapat nilainya dari 3, tinggal Anda rewind dari video yang ada untuk iterasi yang pertama. Nah, kemudian Anda cari lagi, langkahnya sama seperti biasa sampai nanti mendapatkan nilai fxi plus 1 ya, menjadi ujungnya apakah nilainya nanti 0 atau
angkanya bisa plus atau minus, nah itu bakalan melanjutkan ke iterasi yang selanjutnya. Apabila dia 0, 5 angka di belakang komanya 0 juga, maka perhitungan Anda selesai. Oke, kita selanjutnya dengan menghitung langkah fxi. Berarti masukkan nilai xi lagi ke dalam persamaan. Oke, berarti kalau ini dimasukkan, sebenarnya sudah dihitung juga ya di iterasi yang pertama, tapi kita nggak apa-apa, kita coba ulang lagi. 3 pangkat 3 ditambah 3 kuadrat dikurang 3 kali 3 dikurang 3, hasilnya sama dengan 24 ya. Tadi sudah kita hitung. 27 tambah 27 tambah 9 dikurang 9 ya, habis tinggal dikurang 3, hasilnya 24. Oke, nah sekarang f aksen xi, berarti masukkan nilai xi ke dalam f aksen x ya. Ini kita tinggal masukkan x-nya, kita rubah menjadi nilai 3. Jadi 3 kali 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikurang 3 sama dengan 3 dikali 9, 27 ditambah 6 ya, 27 tambah 6 berarti 33 dikurang 3, hasilnya sama dengan 30. Oke. Nah setelah itu Anda tinggal masukin ke rumusnya lagi. Ini kenapa saya tadi hapus di bagian-bagian yang diperlukan saja, supaya Anda melihat bahwa langkah ini berulang-ulang akan Anda coba ya untuk iterasi-iterasi selanjutnya. Kemudian xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi dibagi f aksen xi. Xi nya berapa? Xi nya sama dengan 3 dikurang nilai fxi. Nilai fxi nya adalah 24 dikurang 30, hasilnya sama dengan 2,2 ya. Kalau Anda apa ini kok langsung bisa dapat Pak? Ya, saya sudah melihat hasilnya. Kemudian sama seperti tadi, tinggal masukkan nilai 2,2 ini ke dalam persamaan fx ya. Fx bukan f aksen x, fx. Jadi 2,2 pangkat 3 ditambah 2,2 kuadrat dikurang 3 dikali 2,2 dikurang 3, maka hasilnya adalah sama dengan 5,888800 ya, 5,888800. Oke, kita lanjutkan. Baik, setelah kita menggunakan webbot tadi sampai ke iterasi yang kedua, maka kali ini saya akan menggunakan slide PowerPoint untuk perhitungan iterasi selanjutnya. Nah, pada perhitungan iterasi yang ketiga itu nilai xi diambil dari nilai iterasi kedua, yaitu xi plus 1, di mana nilainya adalah 2,2 untuk menjadi nilai xi. Nah, kemudian sesuai dengan langkah-langkah yang di iterasi pertama dan kedua, di iterasi ketiga pun sama langkah-langkah yang dilakukan. Nah, ini seperti dapat nilai xi ini kemudian dimasukkan ke dalam nilai fungsi fxi dan nanti x turun pertama. Nah, setelah dimasukkan nilai 2,2 ini ke dalam fungsi kedua fungsi tersebut, maka hasilnya dilihat pada slide ini. fxi mendapatkan nilai 5,888800 atau sama dengan nilai fxi plus 1. Nah, kemudian yang perlu Anda hitung betul-betul adalah nilai f aksen xi. Dengan memasukkan nilai xi tersebut, maka hasilnya adalah 15,920000. Nah, kemudian langkahnya sama kembali, yaitu memasukkan nilai dari yang dihasilkan, yaitu xi, fxi, f aksen xi, untuk mendapatkan nilai xi plus 1, yaitu dengan rumusan Newton-Raphson ini, sehingga didapatlah hasil 1,83015, di mana didapat dari 2,2 nilai xi dikurang fxi 5,888 dibagi 15,920. Nah, setelah mendapatkan nilai xi, kita harus memasukkan nilai fxi plus 1. Nah,
kalau hasilnya sama dengan 0, maka perhitungan ini selesai. Tetapi dalam perhitungan iterasi ketiga ini belum selesai, karena setelah dimasukkan nilai xi plus 1 ke dalam nilai fungsinya atau fx, itu yang nilainya diambil dari xi plus 1 untuk mengubah nilai x, dihasilkan nilainya masih 0,98900, sehingga harus dilakukan iterasi selanjutnya. Nah, untuk iterasi yang keempat, prosesnya sama kembali, yaitu memasukkan nilai xi plus 1 untuk menjadi nilai xi, di mana nilai xi plus 1 itu sama dengan 1,83015, sehingga nilai xi-nya pun menjadi 1,83015. fxi sebenarnya tidak perlu Anda hitung lagi, karena nilai fxi sudah pasti otomatis sama dengan fxi plus 1, yaitu 0,98900. Nah, kemudian f turunan pertamanya setelah dimasukkan nilai 1,83015 ke dalam turunan pertama ini, hasilnya adalah 10,70866. Nah, setelah dihasilkan semua, maka dimasukkan untuk mendapatkan nilai xi plus 1 sesuai dengan rumusnya, dihasilkan nilai 1,73780. Yang kali ini pun di iterasi yang keempat, nilai yang dihasilkan dari perhitungan tersebut masih mendapatkan nilai 0,05457, sehingga kita harus masuk ke iterasi yang selanjutnya. Iterasi kelima, setelah diperhitungkan dengan nilai 1,73780 dari nilai xi plus 1 yang dimasukkan ke dalam xi untuk iterasi yang kelima, itu mendapatkan nilai adalah 0,00020, sehingga memerlukan iterasi berikutnya lagi, yaitu yang keenam. Dalam iterasi yang keenam, nilai fxi plus 1 setelah melalui proses langkah-langkah perhitungan yang seperti dilakukan dari 1 sampai 5 langkah-langkahnya, dihasilkan nilainya adalah 0,000000 dengan nilai xi plus 1-nya adalah 1,73205. Sehingga kalau dilihat dari iterasi yang ada, maka di iterasi ke-6 ini perhitungan untuk menggunakan metode Newton-Raphson telah dihasilkan, yaitu nilainya adalah 1,73205 yang mendapatkan nilai fxi plus 1-nya sama dengan 0, sehingga perhitungan dianggap berakhir. Nah, selanjutnya kita akan menyusun tabel untuk dari iterasi pertama sampai iterasi yang ke-6 ini. Kemudian kita akan melihat apakah ada trik-trik untuk mengkoreksi perhitungan Anda dalam menyusun iterasi-iterasi yang ada. Nah, setelah kita tadi menyaksikan untuk iterasi dari 1 sampai ke 6, maka kita akan susun tabelnya seperti ini. Iterasi xi plus 1, fxi plus 1. Kenapa fxi plus 1 di ujung? Karena nanti kalau hasilnya 0 sampai 5 angka terakhir, maka nilai itu perhitungan itu adalah selesai. Nah, ini iterasi tadi kita ada 6 membuat, di mana nilai xi dari semuanya setelah dituliskan, xi plus 1 juga setelah dituliskan, hingga ke fxi plus 1. Yang menarik adalah, nah ini ingat, nilai xi di iterasi selanjutnya adalah peralihan dari nilai xi plus 1 ya. Anda harus perhatikan dari tabel ini. Kemudian apalagi yang perlu Anda perhatikan, nilai dari fxi plus 1 itu akan menjadi nilai xi di perhitungan selanjutnya. Oke, nah itu hal-hal yang menarik dari atau yang menjadi validasi perhitungan Anda sendiri, apakah nilai ini sudah sesuai atau tidak. Karena apa? Karena
ini akan menjadi patokan Anda dalam menyelesaikan perhitungan-perhitungan. Oke, saya rasa sekian yang dapat saya jelaskan. Kemudian ingat, kita tidak akan bisa belajar matematika hanya dari contoh soal, kecuali Anda mencoba dengan menggunakan latihan-latihan dalam menyelesaikannya. Nah, untuk latihan kali ini Anda akan mencoba perhitungan soal yang sama dengan yang kita berikan ke latihan-latihan sebelumnya, di mana ini akan dicoba dengan metode Newton-Raphson. Ingat, nih lihat sendiri di samping contoh latihannya. Selanjutnya secepatnya Anda selesaikan. Kita akan tunggu bagaimana hasil-hasil Anda dalam menyelesaikan soal yang ada. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian dari awal hingga akhir tontonan ini. Saya ucapkan mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, maupun dibagikan dengan teman-teman atau di-share ke teman-teman yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.